guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 5 Bulagung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan praktek uji kinerja kelas 5 dengan materi zakat. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Amel, silakan dipimpin berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk sebelum memulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk Mbak Nara, silakan maju pimpin teman-temannya. Semuanya siap gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Biar semangat dulu, ada yang tahu tepuk rukun Islam? Oke, coba 1, 2, 3, tepuk rukun Islam. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji bilangan. Siapa yang tahu apa itu zakat? Siapa? Angkat tangan yang tahu. Siapa? Ada yang tahu yang dimaksud dengan zakat? Ada yang tahu? Apa? Sejumlah ya, oleh seseorang yang berhak untuk menerima. ya, sejumlah harta atau benda yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang dan diberikan pada orang yang berhak menerimanya. Oke, untuk pelajaran hari ini tentang rukun Islam yang ketiga, apa tadi? Untuk pelajaran hari ini yaitu tentang zakat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat atau mampu memahami apa yang dimaksud dengan zakat, macam-macam zakat, siapakah orang yang berhak menerima zakat, serta hikmah atau manfaat zakat. Hidup bahagia dengan berbagi. Jadi zakat itu juga berbagi kepada siapa? Semua orang atau sesama saudara. Apa itu zakat dan mengapa zakat fitrah itu penting dalam Islam? Zakat menurut bahasa itu artinya suci. Kalau menurut istilah tadi itu sejumlah harta atau benda yang wajib dikeluarkan. Mengapa umat Islam wajib mengeluarkan zakat? Mengapa? Karena apa? Karena apa kalau orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Karena apa? Hukumnya Wajib. wajib. Wajib bagi siapa?
Fitri atau permulaan bulan Ramadan. Kalau zakat fitrah biasanya berupa apa? Makanan pokok. Contohnya beras, terus apa lagi? Jagung. Kalau zakat mal, zakat berupa harta yang wajib dikeluarkan setahun sekali atau mencapai nisab atau batas minimal. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ini dari fakir sampai dengan ibnu sabil. Kalau fakir adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki usaha, tidak memiliki penghasilan, serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu kalau fakir. Yang pertama yang harus atau berhak menerima zakat adalah orang yang fakir. Yang kedua miskin. Kalau fakir tadi tidak memiliki usaha, tidak memiliki harta, tidak memiliki penghasilan, dan juga sulit untuk memenuhi kebutuhan. Tapi beda lagi dengan miskin. Kalau miskin, orang yang mempunyai harta, mempunyai penghasilan, juga bekerja, tapi hasil pekerjaannya atau hasil usahanya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu bedanya fakir dan miskin. Sama-sama tidak punya. Yang satunya tidak memiliki apa-apa yang fakir, kalau miskin mempunyai harta, penghasilan, namun masih belum cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Itu miskin. Yang selanjutnya amil atau panitia zakat atau orang yang mengumpulkan zakat atau pengelola zakat. Contohnya misalnya remaja masjid atau bapak kalian yang biasanya mengumpulkan zakat, itu namanya amil. Yang selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam dengan catatan apa? Imannya masih kuat. Jadi mengapa orang yang baru masuk Islam itu diberikan zakat? Kenapa? Agar apa? Agar imannya lebih kuat lagi. Yang selanjutnya ada rikop. Rikop adalah hamba sahaya atau budak yang dijanjikan kemerdekaan. Terus yang selanjutnya ada gorim. Gorim adalah orang yang terlilit hutang dengan syarat bukan untuk maksiat. Contohnya untuk hutang untuk berjudi, untuk togel, itu tidak boleh atau tidak berhak menerima zakat. Yang selanjutnya ada sabilillah atau fisabilillah, sama saja. Segala perbuatan baik yang tujuannya untuk menegakkan Islam. Jadi kalau ada orang yang pekerjaannya atau melakukan perbuatan baik untuk menghidupkan agama Islam, untuk menegakkan agama Islam, itu berhak menerima zakat. Yang terakhir ada ibnu sabil atau musafir. Apa itu? Orang yang sedang perjalanan jauh, serta tujuannya bukan untuk maksiat, itu juga wajib atau berhak menerima zakat. Yang terakhir ada hikmah atau manfaat zakat bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena kita berbagi pada sesama itu, kita harus dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, mendorong rasa peduli terhadap sesama. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam, kita harus peduli kepada sesama. Jadi kita harus prihatin kalau ada orang yang kesusahan, apa yang kita bisa bantu, kita bantu, termasuk memberikan zakat. Yang terakhir ada membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat merayakan Idul Fitri. Untuk yang selanjutnya ada tugas kelompok.
Tugasnya menulis 8 orang yang berhak menerima zakat. Nanti ditempelkan. Setelah itu perwakilan dari kelompok maju mempresentasikan, ya. Untuk peralatannya boleh dikeluarkan alat-alatnya. Sudah ada peralatannya? Waktunya 10 menit dari sekarang. Boleh mencari lewat internet, boleh. Dibuat gambaran juga boleh, kayak struktur kelas itu juga boleh. Terserah bagaimana kalian, biar bagus. Terus juga biar enak nanti kalau menjelaskan di depan. Yuk, cara berjalan. Usahanya yang ini maksudnya itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Anumin akan menjelaskan tentang 8 golongan. Pertama, fakir, orang yang tidak memiliki harta, penghasilan, serta kesulitan Tuhannya. Kedua, miskin, orang yang mempunyai harta dan penghasilan namun belum cukup kebutuhannya.
panitia zakat atau orang yang bertugas mengumpulkan zakat. 4. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam selama imannya masih kuat. 8. Ibnu Sabil atau musafir, orang yang sedang dalam perjalanan serta tujuannya bukan untuk kemaksiatan. Dari penjelasan kelompok al-mu'min, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan dari kelompok al-mu'min? Ada? Dari kelompok al-aziz? Tidak ada? Tidak ada. Boleh ditutup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri Allah tepuk tangan untuk kelompok al-mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Aziz akan menjelaskan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. 3. Amil zakat, panitia penerima dan pengelola dana zakat. 4. Mu'alaf, kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. 8. Ibnu Sabil, orang yang terputus bekalnya dan dalam perjalanan atau musafir, dan para pelajar perantauan. Sudah. Dari kelompok Aziz, yang dari kelompok al-mu'min ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh ditutup. Sekian dari kelompok Al-Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk Pak Aziz. Sudah bisa dikerjakan? Bisa dikerjakan? Diulangi. Ya, bisa dikerjakan. Yang sudah selesai bisa kalau sudah bisa disimpan kembali HP-nya. Sudah semuanya? Dari pembahasan buku tadi, mulai dari awal zakat sampai pengertian zakat sampai hikmah zakat, coba Bu Guru pengen tahu jawabannya satu anak yang bisa menyebutkan salah satu dari 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Untuk kelompok Al-Mu'min 1 orang, kelompok Al-Aziz 1 orang. Coba ulangi lagi yang lantang, yang jelas. Fakir, tidak mempunyai harta, pekerjaan atau penghasilan, dan juga tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ya, baik.
Halo, dari kelompok Aziz, coba. Miskin, Apa miskin? mempunyai harta, mempunyai pekerjaan dan usaha, tetapi tidak masih belum mencukupi kebutuhannya. Terima kasih. Berarti beri tepuk tangannya semuanya. Berarti untuk penjelasan guru dari awal hingga akhir sudah paham ya semuanya. Sebelum mengakhiri percobaan hari ini, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah berikanlah hartamu dari sebagian hartamu untuk mereka atau saudaramu yang masih membutuhkannya. Sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.